Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Oke, sahabat-sahabat sekalian, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Kita belajar dalam situasi dan kondisi negeri kita sangat-sangat prihatin ya dengan banyak hal ya dengan pandemi COVID-19 ya dengan banyak hal yang sangat-sangat eh, menyedihkan kita semua, tetapi kita berusaha untuk menikmati semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, apapun itu. Kita eh, seharusnya banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan ayat ke-55 dan insya Allah kita upayakan untuk selesai sampai pada ayat yang ke-57, ayat yang terakhir dalam halaman ke-8 ya, surah Al-Baqarah ini. Baik, pada ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan pemaparan tentang rangkaian ya serangkaian nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iz qultum ya Musa. Wa iz, dan ingatlah, qultum, ketika kalian wahai Bani Israel mengatakan ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepada apa yang kau sampaikan, kami tidak akan menerima ya ajaran yang kau sampaikan, hatta sampai narallah jaharatan, sampai kami dapat melihat ya nara, melihat, kami melihat Allah jaharatan, jaharatan secara kasat mata ya, secara terang-terangan ya, secara tidak tersembunyi ya. Jadi ini nenek moyang Bani Israel ini pernah sampai pada fase seperti itu, tidak percaya atau tidak bisa, tidak mau mempercayai sesuatu kecuali apabila sesuatu itu dapat dijangkau oleh pandangan mata mereka, dapat dijangkau oleh panca indera mereka. Maka akibat pernyataan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqatu. Maka akibat pernyataan itu, maka kalian pun ditimpa ya, atau disambar oleh as-sa'iqatu. Sa'iqatu ini petir ya. Yang mematikan mereka ya. Jadi petir ini datang ya dengan power ya, dengan tenaga yang luar biasa sampai akhirnya menyebabkan mereka yang menyatakan ini meminta permintaan yang aneh ini kemudian mati ya, mengalami kematian sebagian dari mereka ya, tidak semua tapi sebagian dari mereka mengalami itu, sementara sebagian yang lain apa, wa antum tanzurun ya, sementara kalian menyaksikannya, melihat kejadian ini ya. Artinya sebagian sengaja dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangan petir itu, tetapi sebagian tidak dimatikan. Supaya apa? Supaya dia melihat betapa mengerikannya peristiwa itu, sehingga kemudian itu menjadi pelajaran ya, bagi mereka. Ya, bagi mereka yang menyaksikannya. Dan juga bagi mereka yang mengalami kematian seketika petir itu mengenai mereka.
Karena dalam kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ba'asnakum. Summa kemudian ba'asnakum kami membangkitkan kalian. Ya. Jadi yang mati tadi itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mim ba'di mautikum, mim ba'di setelah mautikum kematian kalian, ya, la'allakum tashkurun agar supaya kalian mau bersyukur bahwa ini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membinasakan kalian semua, ya, dengan pernyataan itu ingin melihat Allah secara langsung. Allah bisa saja membinasakan kalian sekaligus, tetapi Allah tidak lakukan itu. Allah SWT berikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, Allah SWT berikan satu pelajaran yang sangat besar, di mana sebagian dimatikan, ya, oleh petir itu, sebagian tetap hidup, agar kemudian menjadi pelajaran bagi semua. Karena yang mati dihidupkan kembali, yang hidup diberikan kesempatan untuk mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, ya, kepada Bani Israel. Nah, di sini kita lihat bagaimana tafsir ayat ini, ayat 55 dan 56. Di sini Allah katakan wazkuru hina, ya, wazkuru dan ingatlah hina ketika qala berkata abaukum, bapak-bapak kalian, ya, nenek-nenek moyang kalian, wahai Bani Israel, mukhatibina, ya, mereka berbicara Musa kepada Nabi Musa alaihi salam bijur'atin, dengan penuh keberanian. Apa yang mereka katakan? Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan, dengan mata kepala kami, la yuhjabu anna, tanpa dihalangi, tanpa ada hijab yang menghalangi kami melihat Allah. Maka tiba-tiba fa akhadhatkumun narul muhriqatu, maka kalian disambar oleh an-naru, api, al-muhriqatu, yang membakar. Api yang membakar itu adalah petir, ya, maksudnya di situ adalah petir. Jadi an-narul muhriqah ini adalah tafsir dari as-sa'iqah. Jadi as-sa'iqatu itu tafsirnya adalah an-narul muhriqah, ya, api yang membakar. Sehingga api yang membakar ini faqatalatkum, ya, membunuh kalian, ya, wa ba'dukum, ya, sementara sebagian kalian yang zuru ila ba'din, ya, melihat, menyaksikan pada sebagian yang lain. Maksudnya yang hidup menyaksikan peristiwa kematian itu, kematian yang mengerikan itu, ya. Dan saya kira kita semua paham bahwa seharusnya ketika kita melihat atau menyaksikan kejadian yang sedahsyat ini di depan mata kita, seharusnya ini menjadi satu pelajaran dan renungan bagi kita. Lalu pada ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, tafsirnya di sini summa, kemudian ahyainakum, kami menghidupkan kalian, ba'da mautikum, setelah kematian kalian itu yang diakibatkan oleh sambaran petir itu, la'allakum, agar supaya kalian tashkuruna, bersyukur Allah, kepada Allah, ala in'amihi, atas pemberian nikmatnya, alaikum, terhadap kalian, bidzalika, ya, dengan itu semua, ya, maksudnya dengan menghidupkan kalian dan dengan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertaubat. Selesai satu nikmat lagi, Allah ingatkan kepada Bani Israel. Lalu pada ayat ke-57 Allah singgung lagi nikmat yang lain, ya, yaitu Allah katakan wa dhallalna 'alaikumul ghamama, wa dhallalna, dan kami menaungi kalian, ya, kami meneduhkan kalian,
ya, alaikum atas kalian al-ghamama. Al-ghamama itu artinya awan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan untuk menjadi peneduh bagi mereka, untuk menjadi tempat bernaung bagi mereka dari panasnya matahari, ya. Dan ini kalau tidak salah terjadi pada saat mereka mengalami mengalami ketidakjelasan arah dan tujuan, ya. Mereka tersesat, ya, setelah sekian lama, ya, tersesat, ya, di padang, ya, yang luas, ya, akibat kesalahan mereka sendiri. Nah, mereka tersesat, ya, di padang pasir yang luas dalam waktu yang cukup lama, dan itu sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tetapi dalam masa hukuman itu pun toh Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepada mereka. Ini salah satunya yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka diberi naungan berupa awan agar mereka tidak kepanasan. Dan bukan hanya itu, wa anzalna, dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna wassalwa. Ini dua jenis makanan dan minuman, ya, al-manna wassalwa. Nanti kita lihat apa tafsirnya, ya. Jadi al-man itu adalah minuman yang manis, ya, seperti madu. Kemudian as-salwa itu adalah makanannya, ya, makanan berupa burung, ya, kecil yang dagingnya nikmat atau dagingnya lezat untuk dinikmati. Ya, nanti kita lihat seperti apa tafsirnya, ya. Jadi meskipun mereka tersesat sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada mereka. Ya. Kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik, ya, ma razaqnakum, ya, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, makanlah dari rezeki, ya, rezeki yang baik yang kami karuniakan kepada kalian. Ya, wa ma zalamuna. Lalu Allah tegaskan pada bagian akhir ayat ini, wa ma zalamuna, dan kami tidak pernah, ya, menzalimi siapapun, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha perkasa, maha berkehendak, ya, dan meskipun Allah Subhanahu wa taala itu mau menzalimi kita, ya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya. Dan itu Allah tidak mungkin melakukan kezaliman sedikit pun kepada kita. Ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Walakin, akan tetapi, kanu adalah mereka, anfusahum, diri mereka sendiri yang yuzlimun, menzalimi dirinya sendiri. Kitalah yang menyebabkan diri kita terpuruk. Kitalah yang menyebabkan diri kita layak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena Allah zalim, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Baik, kita lihat tafsirnya, ya. Pada ayat 57, tafsir ayat 57 di sini dikatakan wa min ni'amina 'alaikum, dan di antara nikmat-nikmat kami atas kalian adalah an arsalna, adalah kami mengirimkan as-sahab, awan, yang yadhillukum, yang menaungi kalian, min harri syamsi, dari panasnya matahari, lamma tuhtam fil ard, ya, ketika kalian luntang lantung di muka bumi, ya, dalam masa hukuman itu. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan alaikum ke atas kalian, min ni'amina,
dari nikmat-nikmat kami apa? Syaraban, minuman yang hulwan, manis, mithlal asali, seperti madu. Ini adalah tafsir dari kata alman. Jadi alman itu adalah minuman yang manis seperti madu, bukan madu tetapi dia seperti madu. Kemudian as-salwa, ya. As-salwa ini tafsirnya di sini wa ta'iran saghiran tayyibal lahmi, burung kecil yang tayyibal lahm, yang dagingnya enak, yang dagingnya lezat untuk dinikmati, untuk dimakan. Seperti apa persisnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini dikatakan yushbihu as-sumani. Ya, dia menyerupai as-sumani. As-sumani itu burung puyuh. Ya, as-sumani itu adalah burung puyuh. Jadi minumannya manis seperti madu, tapi bukan madu. Kemudian makanannya lezat. Ya, burung kecil. Ya, biasanya burung kecil itu ciri khasnya adalah empuk. Burung apa persisnya? Wallahu alam, tetapi para ulama tafsir menyebut dia seperti burung puyuh. Ya. Kemudian di sini waqulna lakum, dan kami sampaikan pada kalian, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma naqasuna aw ma naqasuna syai'an. Ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun. Ya, nikmat-nikmat itu, ya, bijahdihim, akibat pengingkaran mereka terhadap hadhihi ni'am wa kufraniha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya, dan pengingkaran mereka, kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak mengurangi, ya, atau tidak menyebabkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghentikan berbagai nikmatnya kepada mereka. Walakin zalamu anfusahum. Ya. Jadi wa ma naqasuna syai'an, ya, jadi mohon maaf ini tadi salah pengertian. Jadi wa ma naqasuna, dan tidaklah mereka itu mampu mengurangi kemuliaan, kemahakuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun, bijahdihim, ya, dengan pengingkaran mereka terhadap nikmat ini, wa kufraniha, dan kekufuran mereka terhadap nikmat ini, ya. Jadi ini juga salah tadi saya menafsirkan. Saya menjelaskan di sini wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka mampu menzolimi kami, yaitu penjelasan lebih tepatnya. Jadi mereka tidak bisa menzolimi kami. Maksudnya mereka tidak akan bisa mengurangi kemahamuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pengingkaran mereka yang bertubi-tubi terhadap nikmat Allah itu. Ya. Jadi jangan dianggap, jangan dikira kalau seluruh manusia itu kemudian ingkar, tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, kalau mereka lakukan itu, yang rugi adalah diri mereka sendiri, ya. Maka di sini dikatakan walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sebenarnya yang mereka lakukan itu menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak sedang menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di tafsirnya dikatakan mereka tidak bisa, ya, mengurangi kekuasaan kami, ya, keluasan, ya, nikmat kami dengan sikap seperti itu. Walakin akan tetapi zalamu anfusahum. Mereka sendirilah yang justru menzolimi diri mereka dengan sikap seperti itu. Karena apa? Akibatnya apa? Kalau mereka mengingkari, tidak mengakui nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, apa yang terjadi? Binaqsi hazziha minas sawab. Ya, mereka akan kekurangan bagian dari pahala Allah Subhanahu wa taala.
ya, jatah pahala yang seharusnya mereka dapatkan itu berkurang diakibatkan kekufuran itu. Dan yang lebih berbahaya adalah wa ta'ridhiha lil iqabi. Dengan pengingkaran itu mereka telah mengancam dan menjatuhkan diri mereka sendiri lil iqabi terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang rugi? Allah tidak rugi sedikit pun. Yang rugi adalah kalian yang kufur, yang mengingkari nikmat nikmat yang berlimpah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini pesan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya sehingga pengingkaran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bermakna, tidak akan pernah berarti apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang merugi. Kitalah yang paling merugi atas ketidaksyukuran, ya, atas ketidakpatuhan, atas ketidaktaatan, atas kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, selesai sudah pembahasan rangkaian ayat pada halaman ke-8 dalam surah Al-Baqarah ini. Sampai bertemu dalam sesi selanjutnya di mana kita akan membahas beberapa pelajaran dan hikmah dari rangkaian ayat-ayat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.